dalam berita tata tertib sekolah meliputi pelanggaran dan sanksi di sekolahan SMA Negeri 1 Sirapur. Berikut selengkapnya. Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam. maaf mengganggu waktunya. Eh, Saya ingin mewawancarai Bapak tentang tata tertib sekolah. Siap, boleh, monggo. Baik Pak, apa tujuan utama dari dibuatnya tata tertib di sekolah? Ya, tata tertib itu di sekolah itu harus ada. Kenapa? Itu adalah bagian dari proses pendidikan. Jadi dalam proses pendidikan itu tidak hanya murid itu tidak hanya diberikan materi, kan? Tapi juga harus diberi yang namanya eh, kayak semacam adab dan perilaku. Nah, adab dan perilaku itu adalah biasanya termasuk dalam tata tertib. Itu kan tujuannya apa? Adalah tujuannya adalah untuk mengerem bahwasanya kebebasan itu pasti ada batasannya, ya gitu ya, supaya kalian tidak terlena atau tidak terlalu jauh dalam belajar, ya tidak terlalu liar gitu kan, seperti itu, tidak terlalu melenceng menjadi seorang belajar gitu. Apalagi Baik Pak, pertanyaan kedua. Bagaimana tata tertib sekolah membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? ya, di dalam tata tertib itu kan ada hak dan kewajiban serta ada larangan-larangan gitu kan. Nah, membantu supaya apa? Supaya lebih kondusif siswanya. Ada haknya apa? Haknya siswa itu adalah menerima pembelajaran, diulang sama gurunya gitu kan. Ada gurunya, ada pelajarannya, kamu dapat kelas yang layak gitu kan. Nah, ada kewajibannya apa? Siswa belajar. Larangannya apa? Adalah larangan-larangan yang tidak boleh dibawa sama atau dilakukan oleh murid gitu kan. Itu jadi sangat membantu, tata tertib itu sangat membantu, ya, memberitahu bahwasanya masuk jam 7, ya berarti sebelum jam 7 harus sudah sampai gitu. Baik Pak, pertanyaan ketiga. Apa saja bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di sekolah? Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di sekolah adalah bagian ketertiban, ya, ketertiban, terlambat termasuk ketertiban. Kedua adalah pelanggaran terhadap apa? Kelengkapan atribut. Yang ketiga apa? Rambut atau jilbab yang tidak sesuai. Baik Pak, pertanyaan keempat. Apa saja bentuk sanksi yang diberikan jika siswa melanggar tata tertib? Sanksinya itu ada 3 kategori, ya, kategori ringan, kategori sedang, kategori berat. Nah, yang ringan itu adalah diberi bimbingan, ya, sanksinya diberi bimbingan dengan cara apa? Yang dengan cara misalnya terlambat, hukumannya adalah disuruh ngaji atau disuruh sholat duha begitu. Yang sedang itu dengan cara apa? Dengan cara memanggil orang tua wali muridnya itu dipanggil, ya, diberi pembinaan. Nah, yang paling berat adalah dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Yang ringan-ringan itu terlambat, ya, itu tidak tertib, itu termasuk pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang itu bolos, ya kan, bolos merokok di lingkungan sekolah, kan, itu termasuk sedang. Nah, yang berat itu misalnya kriminal itu tawuran, misalnya asusila misalnya ini. Nah, itu termasuk yang berat. Atau narkoba itu berat, berarti nanti hukumannya bisa langsung dikeluarkan kalau yang berat. Baik Pak, terima kasih atas luang waktunya yang telah bisa ya mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sekian berita dari kami tentang pentingnya tata tertib dalam lingkungan sekolah yang kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.